Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Sebenarnya pedoman ini bisa kamu cari di Google. Pedoman ini sudah dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2010. Jadi kalau kalian mau punya pedoman ini, silahkan saja langsung cari di Google dan download filenya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan persediaan farmasi di rumah sakit. Sebenarnya dalam secara umum, mau di rumah sakit, mau di apotek ataupun mau di puskesmas, untuk pengelolaan perbekalan farmasi itu secara garis besar sama aja. Jadi kalian bisa memakai pedoman ini untuk dibaca. Dan kalau kalian sudah menyelesaikan laporan prakrin kalian, sebenarnya pelajaran ini atau materi ini seharusnya sudah pernah kalian baca saat penyusunan laporan. Oke, kita lanjut aja ya ke materi utamanya. Oke, pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kalian masih ingat kan mencakup apa aja sih pengelolaan perbekalan farmasi itu? Saya tandai ya. Jadi ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai akhirnya evaluasi. Masih ingat kan bagaimana farmasi itu harus merencanakan obat ini harus dibeli dalam sistem apa, kemudian bagaimana pengadaannya, terus bagaimana cara menerimanya, dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam penerimaan, kemudian bagaimana obat-obat tersebut akan disimpan, lalu setelah disimpan dalam gudang, bagaimana kalian harus mendistribusikannya ke depo-depo yang memerlukan obat tersebut. Lalu, bagaimana pengendalian pengadaannya? Pengendalian di dalam depo itu, apakah mencukupi atau tidak? Terus jangan lupa harus ada pencatatan, supaya semuanya terdokumentasikan. Lalu ada pelaporan. Kemudian ada penghapusan dan monitoring serta evaluasi. Untuk sekarang, penghapusan itu berlaku bila peraturan di tahun berikutnya obat tersebut tidak lagi tersedia atau tidak lagi dibutuhkan dalam rumah sakit tersebut. Oke, langsung saja kita ke perencanaan. Perencanaan perbekalan farmasi adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Ingat, tujuan perencanaan perbekalan farmasi adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kamu merencanakan barang apa saja yang akan kalian beli untuk rumah sakit tersebut, untuk puskesmas tersebut, ataupun untuk apotek tersebut nanti setelah kalian bekerja ya. Tentu saja kalian harus melihat beberapa pola. Salah satunya adalah pola penyakit atau dan kebutuhan pelayanan kesehatan di tempat kalian bekerja, di rumah sakit, puskesmas, atau apotek. Terus bagaimana caranya langkah awal kita mau melakukan perencanaan? Oke, di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada pemilihan. Fungsinya apa sih untuk memilih obat-obat mana saja yang kita butuhkan? Ya pasti tujuannya supaya obat yang kita beli itu efektif. Artian itu digunakan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit kita atau di puskesmas kita atau dokter-dokter sekitar apotek kita atau bahkan pasien-pasien itu sering membeli obat apa dalam rumah sakit kita. Nah, terus fungsi pemilihan adalah untuk menentukan apakah perbekalan farmasi benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien, kunjungan, dan pola penyakit di rumah sakit tersebut. Kriterianya dari jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. Kalian masih ingat nggak? Waktu kalian prakrin, ada obat generik dan ada obat dengan merek dagang kan?
Nah, setiap rumah sakit itu punya peraturan berbeda. Kalau dulu saya di rumah sakit Ridwan ataupun di rumah sakit TNI AL di Mitoharjo, jenis obat yang dipilih untuk satu obat generik hanya boleh 5 obat dengan merek dagang. Oke, kalian harus tahu nih, apa beda obat generik dengan obat dagang. Kalau kalian lupa, maka kalian harus ingat-ingat lagi pelajaran waktu kelas 10. Apa bedanya obat generik dan obat dagang? Kemudian yang kedua, hindari penggunaan obat kombinasi. Kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal. Contoh, sekarang kan banyak nih obat-obat kombinasi untuk menurunkan panas. Misalkan kalian tahu kalau Panadol atau paracetamol, merek merek dagangnya Panadol, isinya hanya satu obat tunggal, yaitu paracetamol. Terus, tapi kamu juga tahu, oh ada kok merek dengan kombinasi, misalkan paracetamol dengan ibuprofen atau paracetamol dengan dexamethasone. Nah, biasanya nanti dari komite farmasi di rumah sakit tersebut akan memilih apakah memilih obat paracetamol atau obat tunggal atau harus memilih dengan kombinasi. Yang ketiga, apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat pilihan, drug of choice, dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Apa sih prevalensinya tinggi? Penyakit yang sering dihadapi oleh rumah sakit tersebut. Banyak pasien yang statusnya mengidap penyakit tersebut, jadi prevalensinya tinggi, yang mengidapnya banyak. Maka obat jenisnya itu banyak, tapi kita harus memilih atau drug of choice-nya yang mana. Terus gimana Bu cara milih drug of choice? Nah, pemilihan drug of choice itu bisa kamu rujuk dari daftar obat esensi nasional atau DOEN. Kalau kamu mau tahu isi apa saja obat-obat yang ada di DOEN, kamu pun juga bisa mendownload itu di Google karena memang itu adalah pengetahuan umum. Terus selain DOEN, kalau misalkan di rumah sakit, biasanya nggak cuma DOEN aja, tapi juga formularium rumah sakit. Terus Bu, apa bedanya formularium rumah sakit dengan formularium nasional? Kalau formularium nasional itu hanya secara umum saja. Misalkan drug of choice dari malaria itu adalah kloroquine. Sekarang kalian tahu kalau kloroquine itu adalah second line atau drug of choice kedua untuk virus corona. Sehingga kloroquine itu efeknya keras, jadi tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Itu tadi formularium nasional. Kemudian, apakah formularium rumah sakit ini mau mengambil kloroquine atau obat pilihan lain? Itu bebas untuk formularium rumah sakit. Lalu, kita juga ada formularium jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Tapi untuk tahun ini sudah tidak ada ya, karena tidak ada jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Adanya adalah jaminan kesehatan berbasis BPJS. Jadi formularium jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sekarang namanya adalah formularium untuk jaminan kesehatan BPJS. Oke, kemudian drug of choice ya bisa kita lihat lagi dari daftar plafon harga obat atau DPHO, akses dan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Biasanya untuk daftar plafon harga obat ini atau DPHO dan Jamsostek ini hanya untuk asuransi swasta. Misalkan dari Prudensial, mereka punya daftar obatnya yang mereka dapatkan jaminannya. Itu juga bisa pakai yang ini. Lanjut, sedangkan pemilihan alkes untuk perencanaan kalian itu tidak hanya tentang obat, tidak hanya merencanakan obat, tapi kalian juga merencanakan pemilihan alat kesehatan.
Di rumah sakit dapat berdasarkan dari data pemakaian oleh pemakai, standar ISO, daftar harga alat, daftar harga alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Ditjen, Bitfar, dan Alkes, serta spesifikasi yang ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi kalau Alkes standarnya berbeda, kalau obat pun standarnya pun juga berbeda. Terus, kompilasi penggunaan. Informasi yang didapat dari kompilasi penggunaan perbekalan informasi yang seperti apa yang bisa menjadikan acuan bahwa kalian mau merencanakan obat tersebut. Yang pertama, jumlah penggunaan tiap jenis perbekalan farmasi pada masing-masing unit pelayanan. Jadi kalian harus tahu mana yang pemakaiannya paling banyak. Itu bisa dijadikan dasar memesan suatu alkes atau dasar memesan suatu obat. Presentasi penggunaan. Penggunaan rata-rata untuk setiap jenis perbekalan farmasi. Ini masuk dalam kompilasi penggunaan. Kalian harus tahu seberapa banyak obat tersebut laku atau seberapa banyak obat tersebut sering diresepkan. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Perhitungan kebutuhan. Menentukan kebutuhan perbekalan farmasi merupakan tantangan yang berat. Iyalah, karena kamu juga harus bisa menghitung kebutuhannya. Pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode konsumsi. Perhitungan kebutuhan dengan metode konsumsi didasarkan pada data real konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Misalkan, kamu kerja di apotik. Bulan kemarin yang paling sering dibeli adalah OBH Kombifar. Misalkan seperti itu. Maka, karena apotik kalian menggunakan metode konsumsi, bulan ini, perencanaan bulan ini, kalian membeli OBH Kombifar itu jauh lebih banyak daripada obat batuk yang lain. Itu kalau kalian menggunakan metode konsumsi. Ini ada contoh perhitungannya. Coba nanti kalau kamu dapat PDF-nya dari Google, kalian bisa baca sendiri contohnya. Karena nanti di akhir soal tentang metode konsumsi pun akan saya keluarkan. Kemudian ada metode morbiditas atau epidemiologi. Yang ini dilihat bulan kemarin. Metode ini itu berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan dan waktu tunggu atau lead time. Dari metode epidemiologi ini, kamu tahu apa yang harus kamu beli untuk bulan ini. Contoh, sekarang kan lagi musim hujan nih. Biasanya orang sakitnya apa sih? Tipes, DBD, dan lain-lain. Atau diare. Maka, untuk bulan ini, kalau kamu menggunakan metode epidemiologi, kamu memperbanyak obat-obat untuk mengatasi prevalensi penyakit tersebut. Untuk mengatasi penyakit yang sekarang sedang terjadi. Kalau kamu baca berita, sekarang pemerintah sedang impor besar-besaran obat chloroquine sebagai obat second line untuk virus corona. Itu dilihat dari metode epidemiologi. Mau metode konsumsi, mau metode epidemiologi, mereka punya perhitungannya. Kalian gak perlu tahu perhitungannya sebenarnya. Karena ini adalah tugas apoteker. Kalian cukup tahu metode apa saja yang biasa digunakan di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di apotek. Ini ada perbandingannya, metode konsumsi dan metode morbiditas. Konsumsi, pilihan pertama dalam perencanaan dan pengadaan. Jadi, kalau kamu mau merencanakan pengadaan, yang pertama kamu lihat atau kamu gunakan adalah menggunakan metode konsumsi. Karena dia lebih mudah dan cepat dalam perhitungan. Tapi kekurangannya dia kurang tepat dalam penentuan jenis dan jumlah. Kalau morbiditas, dia lebih akurat dan mendekati kebutuhan yang sebenarnya. Karena melihat dari seberapa banyak sih pasien yang menderita. Seberapa banyak sih pasien yang membutuhkan obat tersebut. Pengobatannya jadi lebih rasional. Tapi perhitungannya lebih rumit. Dan tidak dapat digunakan untuk semua penyakit.
Data yang diperlukan adalah kunjungan pasien, 10 besar pola penyakit, presentasi dewasa dan anak. Maka dari sini, dari dua metode ini saja, kamu harusnya tahu dong. Sekarang, Indonesia, Kementerian Kesehatan khususnya, yang seperti tadi informasi saya sebelumnya, atau yang sudah kamu tahu dari berita-berita bahwa kita sedang memproduksi obat kloroquine besar-besaran. Kita sedang mengimpor obat kloroquine besar-besaran untuk mengatasi pandemi corona. Maka kamu tahu, Kementerian Kesehatan menggunakan metode yang mana? Oke, kita lanjut ya. Evaluasi perencanaan. Tadi kan udah dari metode-metode, terus ternyata kita juga bisa menggunakan evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan ini ada dua, ada analisa dengan nilai ABC, ada pertimbangan atau kriteria dari VEM, atau kamu pakai kombinasi, atau pakai revisi dari daftar perbekalan farmasi. Apa sih analisa ABC? Analisa ABC itu berdasarkan penyerapan anggaran. Misalkan, rumah sakitmu atau apotekmu atau puskesmas tempat kamu bekerja nanti punya uang 1 triliun atau 100 juta. 100 juta aja deh. 100 juta untuk membeli obat-obatan atau alkes. Jika kamu menggunakan metode ABC, maka obat-obatan atau perbekalan farmasi yang masuk kategori A yang penyerapan anggarannya 70%. Kalau yang penyerapan anggarannya 20%, maka dia masuk kategori B. Kalau yang penyerapan anggarannya 10%, maka dia masuk kategori C. Berdasarkan anggaran, berdasarkan kebutuhan anggaran dari tempat pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian ada VEM. VN itu kepanjangan dari V itu vital, E itu esensial, N itu non-esensial. Bedanya apa? Untuk obat-obat dengan atau perbekalan farmasi dengan kategori V atau vital, perbekalan farmasi ini diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan atau life-saving drugs. Dan bila tidak tersedia akan meningkatkan risiko kematian. Contoh, obat jantung, obat diabetes, obat hipertensi, itu masuk dalam vital. Atau obat-obat narkotika. Kalau kalian di rumah sakitnya pernah melihat namanya ada emergency kit, di dalamnya ada obat-obatan untuk life saving drugs, untuk menyelamatkan kehidupan, untuk emergency. Di dalamnya itu bisa ada diazepam, ada obat-obat narkotika yang tidak bisa dipakai sebenarnya untuk terapi, tapi bisa digunakan untuk life saving. Itu masuknya dalam kategori vital. Kemudian ada obat esensial. E itu dari kata esensial. Bila perbekalan farmasi tersebut terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan pasien. Terus bagaimana Bu contohnya? Contohnya kayak obat demam, obat lambung, terus NaCl, karena setiap orang yang dirawat di rumah sakit, dia butuh NaCl. Seperti itu. Itu masuk dalam kategori esensial. Kemudian ada lagi N, non-esensial. Tadi esensial adalah mengurangi penderitaan pasien. Terus apa non-esensial? Meliputi aneka ragam perbekalan farmasi yang digunakan untuk penyakit yang bisa sembuh sendiri. Perbekalan farmasi yang diragukan manfaatnya, perbekalan farmasi yang mahal namun tidak mempunyai kelebihan manfaat dibandingkan perbekalan farmasi jenis lainnya. Contohnya, vitamin.
salep jamur, salep cacar, obat tetes mata, dan lain-lain. Ini masuk dalam non esensial. Oke. Lalu ada analisa kombinasi ABC dan VMM. Tadi kombinasi ABC, jadi metode ABC anggarannya 70%, 20%, dan 10%, kemudian dikategorikan lagi VM. Jadi dia dikombinasikan. Jadi kalau dikombinasikan nanti obatnya akan seperti ini. Ada yang vital dengan anggarannya 70%, ada yang vital dengan anggarannya 20%, dan ada yang vital dengan anggarannya 10%. Kemudian ada yang esensial dengan anggaran 70%, terus ada esensial dengan anggaran 20%, ada esensial dengan anggaran 10%, kemudian ada non-esensial dengan anggaran 70%, non-esensial dengan anggaran 20%, dan non-esensial dengan anggaran 10%. Kemudian ada revisi daftar perugalan farmasi. Bila langkah-langkah dalam analisa ABC maupun VRN terlalu sulit dilakukan, atau diperlukan tindakan cepat untuk mengevaluasi daftar perencanaan, seperti langkah awal dapat dilakukan suatu evaluasi cepat atau rapid evaluation, misalkan dengan melakukan revisi daftar perencanaan perbekalan farmasi. Namun sebelumnya perlu dikembangkan dahulu kriterianya, perbekalan farmasi atau nama dagang apa yang dapat dikeluarkan dari daftar. Manfaatnya tidak hanya dari aspek ekonomi dan medik, tapi juga dapat berdampak positif pada beban penanganan stok. Misal, kamu sudah merencanakan bahwa bulan ini akan ada banyak pasien DBD di rumah sakitmu. Ternyata pasien DBD tidak ada atau sedikit. Dan dari evaluasi bulan kemarin, lebih banyak pasien diare. Maka kamu bisa melakukan revisi daftar perbekalan farmasi. Kamu bisa mengubah yang tadinya masuk dalam kategori A dengan isinya adalah obat-obat DBD. Kamu bisa rubah yang masuk dalam kategori A adalah obat-obat diare. Sampai sini paham?